Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cahya Wulan Kamal dengan NPM 1502021013, Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Yarsi. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Hidup Sekali Berarti Lalu Mati yang ditulis oleh Ahmad Rifai Rifan. Dan sebelumnya saya akan memberitahu ini merupakan tugas mata kuliah pengembangan budaya baca. Sebelum kalian mendengarkan isi buku tersebut, saya teringat satu kutipan di dalam buku ini, yaitu Sejarah mencatat bahwa orang-orang besar memiliki jiwa yang pemaaf. Mereka tak mau mengerdilkan dirinya menjadi pribadi yang penendam. Bagi mereka, cara terbaik untuk mengekspresikan dendam adalah dengan meraih kesuksesan. Buku ini menceritakan ke dalam 3 bagian cerita. Bagian pertama, hidup sekali. Pada bagian ini, penulis memberikan penjelasan melalui berbagai cerita perjalanan hidup orang-orang besar dunia. Bagaimana mereka menjalani hidup, apa motivasi hidup mereka, dan apa makna hidup bagi diri mereka sendiri. Hidupmu bergantung maumu. Ingin menjalani hidup dengan jenis dan gaya apapun, itu adalah hak masing-masing dan dirimu lah yang memilih ingin menjalani hidup seperti apa. Hidup hanya sekali, jangan sampai bermunafik pada diri sendiri. Munafik hatinya meyakini tapi raganya tidak mau mengikuti. Nuraninya mengimani tapi jasadnya mengingkari. Ahmad Rifai Rifan. Bagian kedua berarti. Di bagian ini, penulis menginspirasi pembaca dengan menceritakan berbagai kisah tentang orang-orang yang telah mendedikasikan hidupnya agar berarti. Ada sebuah kisah yang sangat menyentuh saya dan membuat saya terdorong untuk membagikannya melalui review kali ini, itu pada sebagian mahasiswa teladan versi rakyat. Ada seorang mahasiswa yang sangat mengabdikan dirinya untuk kehidupan masyarakat. Bahkan ketika ia wisuda, yang hadir bukan hanya orang tua dan sanak saudara maupun teman-temannya saja, tetapi di sana juga terdapat masyarakat yang telah ia bentuk untuk mengaspirasikan permasalahannya. Di dalam pidato kelulusannya, ia memberikan sebuah sambutan yang menjadi sindiran nyata untuk keadaan mahasiswa saat ini. Kemarin saya makan di sebuah warung. Ibu yang punya warung tiba-tiba tanya pada saya, "Mas, sampean mahasiswa ya?" Cak Teguh menjawab, "Iya, Bu." Ibu itu lantas berkata, "Mas, ini kan minyak tanah, minyak goreng, kedelai, beras, semua pada naik semua. Tapi mahasiswa kok tumben tenang-tenang saja?" Cak Teguh pun menjawab, "Bu, mahasiswa sekarang beda dengan mahasiswa dulu. Mahasiswa sekarang lebih asik mengurusi kuliahnya, tiap hari belajar, kerjain tugas, laporan, supaya bisa lulus cepat dengan nilai yang baik. Supaya bisa cepat kerja dengan gaji besar. Karena orang tuanya di rumah berpesan, 'Nak, kalau kuliah yang benar, gak usah macam-macam. Yang penting belajar biar bisa cepat kerja.' Jarang yang berpesan, 'Nak, kalian orang terpelajar, gunakan ilmumu untuk membela kaum yang lemah. Tidak ada gunanya nilai kuliahmu, tidak ada gunanya kelulusanmu jika itu hanya membuat menjadi manusia egois yang hanya mementingkan kesenangan diri sendiri. Tunjukkan tanggung jawabmu sebagai mahasiswa. Nah, dari tangan kalian perubahan bangsa ini dimulai. Tunjukkan pada dunia kamu bukan orang yang egois. Tunjukkan bahwa kamu masih peduli dengan rintihan pengemis di jalan yang bukannya ditolong malah diusir. Pedulilah dengan tangisan PKL yang lahan dagangnya bukannya diperbaiki malah digusur. Perjuangkan tetesan air mata orang-orang miskin. Bela mereka. Tunjukkan bahwa tidak semua mahasiswa egois. Nah, kalau bukan dari kalian, siapa lagi yang mau tahu urusan mereka? Nah, tuntut perubahan bangsa ini. Bagian ketiga, lalu mati. Terkadang perasaan dekat dengan ajal mengantarkan kita pada kondisi jiwa yang damai, hidup yang menjadi tak lagi berpanjang angan dan neko-neko. Kita tiba-tiba saja hidup dalam efektivitas yang tinggi, karena yang kita rasa hanya satu: bagaimana agar sisa usia yang tinggal sedikit ini bisa menjadi usia terbaik? Bagaimana di akhir hidupku aku bisa menjadi sebaik-baik manusia? Bagaimana agar di sisa usiaku aku bisa meninggalkan karya terbaik yang bisa dikenang oleh sejarah, dinikmati oleh generasi di bawahku, dan mengalirkan pahala ketika aku dalam barzah. Jika mewahnya dunia masih terasa besar bagimu dan menguasai ruang hatimu, berarti kau masih belum memiliki kesabaran dan kemerdekaan sejati. M.H. Ainun Najib. Secara garis besar, buku ini menjadikan kisah yang luar biasa, bahasanya ringan, disertai kisah-kisah yang mengunggah dan merubah. Untuk seukuran buku motivasi, buku ini mencakup komplit menjelaskan hal-hal mulai dari hidup sampai mati, serta ibadah apa yang harus kita lakukan. Sekian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.